Ananda sekalian. Hari ini balik lagi ke video selanjutnya, pelajaran saya ekonomi bersama saya Ibu Ika Permatasari. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal. Yang pertama kita masuk dalam pembahasan soal pendapatan nasional. Yang kita ketahui untuk pendekatan pendapatan nasional itu ada 3 metode. Yang pertama adalah metode pendapatan, metode produksi, dan metode pengeluaran. Untuk contoh pertama ini, di sini ada contoh soal modal, konsumsi, sewa perusahaan, investasi, pengeluaran pemerintah, laba perusahaan, ekspor, dan impor. Berdasarkan data tersebut, besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Berarti ini menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran. Oke, untuk jawaban dari soal tersebut, masuk kita ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, yaitu C konsumsi, I investasi, G government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X yaitu ekspor, dan M sama dengan impor. Jadi untuk soal tadi di sini kita lihat angka-angkanya, maka kita masukkan ke dalam rumus, dapatlah dia pendapatan nasional sama dengan 3.640.000. Jadi berarti di sini jawabannya adalah B, ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam soal perpajakan, ya. Ada contoh soal, Pak Untung bekerja sebagai manajer keuangan di Kota Medan dengan gaji 10 juta per bulan. Ia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Besarnya pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pak Untung adalah, jadi kita di sini mau mencari PPh yang ditanggung oleh Pak Untung dalam 1 tahun, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat soal ini, yang kita cari yang pertama adalah PKP-nya. PKP adalah penghasilan kena pajak. Jadi kalau misalnya dia penghasilan kena pajak, berarti kita harus mengetahui apakah dia menikah, apakah dia sendiri, apakah dia memiliki tanggungan, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan soal. Jadi tadi Pak Untung itu memiliki gaji 10 juta per bulan. Jadi dikali 12 1 tahun ya, sama dengan 120 juta. Jadi kita masuk ke dalam Pak Untung tadi pribadi, jumlah per tahunnya dia dikenakan pajak 54 juta. Kemudian dia punya istri, maka kawin di sini jumlah per tahunnya adalah 4.500.000. Selanjutnya dia memiliki 2 orang anak. Setiap anggota keluarga itu dikenakan 4.500.000 dikali 2 orang anak 9 juta. Jadi inilah untuk perhitungan PKP-nya atau penghasilan kena pajak dari Pak Untung tadi. Totalnya adalah 67.500.000. Maka gaji Pak Untung yang tadi dikalikan 1 tahun 120 juta dikurang 67.500.000 setelah dikurang dari status kena wajib pajaknya adalah 52.500.000. Kita telah mengetahui PKP atau penghasilan kena pajak dari Pak Untung sesuai dari tabel tadi. Maka selanjutnya yang kita cari adalah untuk mengetahui berapa PPh-nya dalam 1 tahun, kita masuk ke dalam lapisan penghasilan. Tadi di situ adalah 52.500.000. Ini PKP akhir ya. Masuk kita ke dalam lapisan penghasilan kena pajak. Kalau dia 50 juta PKP-nya, tarif pajaknya adalah 5%. Kalau dia di atas 50 sampai 250 juta, maka tarif pajak dikenakan adalah 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta, maka dikenakan 25%. Di atas 500 juta dikenakan 30%. Kita hitung tadi Pak Untung PKP-nya 52.500.000. Maka 5% dikali 50 juta diambil dari sini ya, yang lapisan kena pajak tadi. 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000. Sisanya yaitu 2.500.000 dimasukkan ke atas. Ya, walaupun di sini 50 sampai 250 juta, tapi ini sudah di atas 50 juta. Artinya berarti
15% dikali 2.500.000 sama dengan 375.000. Maka 2.500.000 ditambah 375 hasilnya adalah 2.875.000. Pak Untung membayar pajak penghasilannya per tahun. Oke, berarti selanjutnya kita masuk ke dalam soal, ya. Masih soal perpajakan. Tuan Galih bekerja di bank umum, besarnya PKP dalam setahun adalah 625 juta. Berarti di sini sudah diketahui PKP-nya ya. Sudah diketahui penghasilan kena pajak, berarti sudah dihitung dia pajak pribadi, pajak menikah atau pajak memiliki tanggungan. Misal kalau misalnya dia sudah menikah ataupun memiliki tanggungan. Jika sudah diketahui PKP-nya 625 juta, berarti tahap selanjutnya kita langsung masuk ke dalam tabel penghasilan kena pajak yang tadi ini, ya. PKP-nya 625 juta, maka kita hitung 5% dikali 50 juta yang ini ya. Kita ambil satu-satu. Seperti itu dia caranya. 2.500.000. Selanjutnya 15% dikali 200 juta. Dari mana 200 juta? Ini adalah rentang dari metode kedua, level 2, ya. 15% tarif pajaknya kali 200 juta sama dengan 30 juta. 200 juta tambah 50 juta masih 250 juta. Selanjutnya level 3, ya. Tarif pajak 25%, ini kan 250 juta. Dari mana ini tadi? Ini diambil dari rentang 250 juta sampai 500 juta. Dikalikan 25% kali 250 juta sama dengan 62.500.000. Nah, sisanya masuk ke atas level 4. Karena apa? Karena dia di atas dari 500 juta tadi PKP-nya. Jadi 30% dikali 125 juta yaitu 37.500.000 rupiah. Maka PPh yang dikenakan adalah 132.500.000 per tahun. Ya, biasanya ini kalau pembayaran pajak penghasilan dia per tahun. Ya, selanjutnya untuk pembahasan soal selanjutnya ini adalah tentang laju pertumbuhan. Jadi laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi itu dilihat dari GNP atau Gross National Product, pendapatan masyarakat di dalam negeri, itu artinya ya. Jadi kalau misalnya kita baca, jika diketahui GNP suatu negara tahun 2019 sebesar 80 miliar dan pada tahun 2020 sebesar 85 miliar, maka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 adalah, untuk menghitung laju pertumbuhan kita masuk dalam rumus. Ini dia. GNP tahun berjalan dikurang GNP tahun sebelumnya per GNP tahun sebelumnya kali 100%. Jadi GNP tahun berjalan tadi di 2019 kan, di 2020 ya, GNP tahun berjalan ya 85 miliar. Kemudian GNP tahun sebelumnya di tahun 2019 80 miliar. Masukkan ke dalam rumus dikali 100%, maka hasilnya adalah 6,25%. Berarti di sini jawabannya adalah E. Oke Ananda, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.